Kembali kami mengucapkan selamat hari Sabat bagi kita semua. Kita bersyukur karena pada Sabat ini kita boleh berkumpul dan berbakti bersama meski melalui media online ini. Renungan kita pada Sabat ini berjudul Injil Kristus. Dan sebelumnya saya juga berterima kasih atas doa-doa yang telah dilayangkan agar pekabaran pada siang hari ini meskipun singkat tapi boleh menjadi pembaharuan dalam hidup kita. Pada saat Yesus hendak kembali ke surga, sesudah kebangkitannya, dia memberikan perintah agung yang terdapat dalam Markus 16 ayat 15 yang berkata, "Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Namun sayangnya, saudaraku dalam Tuhan, masih pada zaman para rasul telah terjadi pengabaran Injil yang lain. Paulus berkata dalam Galatia 1 ayat 6, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain." Injil yang lain ini tentunya tidak menyelamatkan. Kenapa? Kita baca ayat selanjutnya, ayat 7, yang berkata, "Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil." Injil yang lain ini bukanlah Injil dan malah memutarbalikkan Injil yang benar, yaitu Injil Kristus. Karenanya Injil yang lain ini tidak menyelamatkan. Nah, supaya jangan hanyut dalam ajaran Injil yang lain, kita perlu pahami Injil Kristus tersebut yang dikabarkan kepada seluruh makhluk. Dan masih dalam buku Galatia, Paulus menyatakan, Galatia 3 ayat 8, "Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati." Paulus dalam hal ini menjelaskan nubuatan yang disampaikan Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 3 yang berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bukan Abraham, tetapi keturunannya, yaitu keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan cara Paulus menyatakan tentang keturunan Abraham ini, dan masih dalam Galatia pasal 3. Kita lihat dalam Galatia 3 ayat 16. "Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus." Jadi Injil yang diberitakan kepada Abraham adalah tentang Kristus, yang adalah keturunan Abraham. Injil Kristus inilah yang harus dikabarkan kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa, bahwa di dalam Yesus Kristus semuanya diberkati. Semua berkat rohani terdapat hanya dalam satu orang, yaitu Yesus Kristus yang benar. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 32, "Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?" Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar kita dapat menerima segala sesuatu bersama-sama dengan Yesus. Kita sudah pelajari dalam renungan hari ini, jika kita anak, maka kita menjadi ahli waris bersama-sama dengan Yesus, menerima segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Dan itu termasuk menjadi anak-anak Allah. Karena menjadi anak Allah, kita menjadi ahli waris. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Ini semua terdapat hanya di dalam Yesus Kristus, anak Allah.
Nah, ada satu lagi yang perlu kita ingat mengenai karunia yang Allah berikan di dalam Yesus, yaitu hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup yang kekal, Bapa karuniakan di dalam Anaknya. Hidup yang kekal itu bukan terpisah dari anak, tetapi anak itulah hidup yang kekal. Sebab hidup itu ada di dalam Sang Anak. Inilah Injil Kristus yang harus kita kabarkan, bahwa semuanya Bapa sediakan di dalam Anaknya, terlebih hidup yang kekal. Suatu kali, murid-murid Yesus bertanya kepada Dia, dalam Yohanes 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawaban Yesus bukan tentang hukum. Jawaban Yesus bukan tentang denominasi. Dan Yesus juga tidak singgung soal tradisi. Jawaban Yesus, jawaban yang berbeda dari gambaran kita. Kita bisa baca dalam ayat 29, ayat selanjutnya. Yesus menjawab kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dengan jelas Yesus menyatakan bahwa pekerjaan yang Bapanya kehendaki bagi kita adalah percaya kepada Anaknya, Anak yang Bapa utus, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam Anaknya lah segala sesuatu Allah Bapa sediakan, terlebih keselamatan dan hidup yang kekal. Itu sebabnya Yesus lanjutkan penjelasannya dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Karena memang di dalam Yesuslah Allah Bapa karuniakan kehidupan yang kekal itu. Dan dalam ayat 47 Yesus ringkaskan. Yohanes 6 ayat 47, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Inilah kehendak Bapa bagi kita, saudaraku dalam Tuhan, agar percaya kepada Anaknya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Inilah Injil Kristus itu. Inilah yang harus kita kabarkan dengan penuh semangat dan sukacita. Inilah yang seharusnya membuat umat Allah berbahagia lebih daripada kesenangan dunia. Nah, tantangannya adalah ada Injil yang lain. Injil yang mengajarkan bahwa cukup percaya saja. Hukum tidak diperlukan lagi. Dan mereka yang mengabarkan Injil yang lain ini sering mendasarkan pekabarannya pada ayat-ayat yang berikut ini. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan memang kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita. Namun kita perlu pelajari kenapa disebut demikian. Kemudian mereka juga mendasarkan pekabaran bahwa cukup percaya saja dalam Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Kebenaran itu bukan dari hukum Taurat, tetapi dari Yesus. Dan itu sebabnya mereka mengajarkan cukup percaya saja. Dan bahkan dalam buku Ibrani, Paulus berkata, Ibrani 7 ayat 19, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita menerima anugerah keselamatan dari Allah ketika dengan iman kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan Tuhan kita. Ini semua membuat kesan sepertinya cukup percaya saja, dan hukum tidak berlaku lagi. Nah, hati-hati, ini namanya Injil yang lain. Kita kembali ke Efesus 2 dan kita baca ayat 10 yang berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya,
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 8 dan 9 disebutkan bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil pekerjaan kita. Namun, dalam ayat 10 Paulus tuliskan bahwa kita diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi, ada yang kita lakukan atau kita kerjakan dan tidak hanya percaya saja. Dalam suratnya ke jemaat Roma, Paulus menyatakan, Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Apa artinya semuanya ini? Artinya adalah, jika kita dikatakan menjadi baru dalam Yesus, jika kita dikatakan dibenarkan dalam Yesus, namun kehidupan kita tidak selaras dengan hukum Allah, maka kita bukanlah dibenarkan, kita belumlah menjadi baru. Yang benar adalah, jika kita sudah menjadi baru dalam Yesus, kita dibenarkan di dalam Yesus, maka buah-buah atau perbuatan kita adalah buah-buah kebenaran. Dan buah-buah kebenaran tentunya, dan sudah pasti, selaras dengan hukum Allah. Karenanya perlu kita pahami bahwa legalisme itu bukanlah penurutan kepada hukum Allah, tetapi legalisme adalah usaha untuk menuruti hukum Allah tanpa sebelumnya menerima hidup dan kebenaran Kristus. Jika Yesus yang adalah kebenaran hidup dalam diri kita, maka buah-buah yang kita hasilkan adalah buah-buah kebenaran. Karenanya tidak cukup hanya percaya saja, namun hasil dari percaya itu nyata dalam perbuatan kita, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar. Dan perbuatan benar kita itu pasti selaras dengan hukum. Tetapi itu bukan hasil usaha kita. Itu karena kita telah menerima hidup dan kebenaran Kristus. Karenanya Paulus yang sama menyatakan bahwa dia sama sekali tidak mengajarkan penghapusan hukum. Bahkan dalam buku Roma dia tuliskan, Roma 3 ayat 30 dan 31. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Iman diberikan bukan untuk meniadakan hukum. Sebaliknya, melalui iman di dalam Yesus, kita meneguhkan dan menggenapi hukum tersebut. Bahkan Paulus menyatakan dalam Roma 7 ayat 12 dan 14. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Bahkan dikatakan hukum itu adalah rohani. Karenanya, hukum itu adalah standar kebenaran, tetapi bukan sarana kebenaran. Sebab hukum menunjukkan dosa. Jadi Paulus sama sekali tidak mengajarkan tentang penghapusan hukum. Perhatikan yang Paulus tulis kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 7 ayat 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Nah, apa bedanya? Sebab Paulus sebelumnya adalah pelaku hukum yang tanpa celah, sebagaimana kesaksiannya. Apa bedanya Paulus yang dahulu dan sesudahnya? Sebelumnya, Paulus menghidupkan hukum itu karena hukum itu sendiri. Paulus mencari pembenaran oleh melakukan hukum. Namun setelah bertemu dengan Yesus, Paulus sadar bahwa dirinya harus mati dan Yesus yang hidup. Maka hidupnya akan selaras dengan hukum. Sebab buah-buah kebenaran yang dia hasilkan bukan hasil usahanya, tetapi Kristus yang hidup dalam dirinya. Inilah yang Paulus giat kabarkan dan ajarkan tentang Injil Kristus. Kemerdekaan yang dia rasakan, dia bagikan kepada banyak bangsa. Bahwa kita dibenarkan bukan dengan melakukan hukum, tetapi karena percaya kepada Yesus dan menerima Yesus hidup dalam diri kita. Kita dibenarkan bahkan sebelum kita berbuat apa-apa.
Sebab kehendak Bapa bagi kita adalah percaya kepada anaknya, bukan berbuat sesuatu dulu, tetapi percaya dulu. Dan bagi mereka yang percaya kepada anak Allah, diberi kuasa, sebagaimana yang kita sudah baca dalam Yohanes 1 ayat 12 tadi, dan kuasa itu untuk menjadikan kita anak-anaknya. Nah, kuasa apa yang diberikan kepada kita oleh Bapa? Kuasa roh anaknya. Galatia 4 ayat 6 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Inilah kuasa yang kita terima bila kita percaya dan menerima anak Allah. Kita menerima roh anak Allah dalam hati kita. Roh anak Allah inilah yang mengerjakan buah-buah kebenaran dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita menjadi selaras dengan hukum Allah. Inilah Injil yang Paulus kabarkan. Inilah Injil Kristus itu. Jadi jika ada yang kabarkan Injil yang menyatakan cukup percaya saja, tidak perlu hukum, maka itu adalah Injil yang lain. Nah, ada juga Injil yang lain selain daripada yang mengajarkan hanya percaya saja. Dan Paulus amarkan tentang hal ini kepada jemaat di Korintus. Mari kita baca perikopnya dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Banyak pesan penting dari perikop singkat ini. Namun sedikitnya ada 3 yang boleh kami bagikan. Yang pertama, Injil yang lain memalsukan firman Allah. Sementara Injil Kristus menyatakan kebenaran dan terbuka, siap untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Tetapi Injil yang lain itu, selain memalsukan firman Allah, juga tersembunyi dan bahkan licik. Namun, yang kedua, jika Injil Kristus tidak dipahami juga, hal itu karena mereka yang tidak paham telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini adalah setan. Mereka telah dibutakan oleh setan sehingga meskipun sejelas-jelasnya kita terangkan, mereka tidak melihat. Mereka tidak melihat terang yang Yesus telah nyatakan. Karenanya, yang ketiga, dalam mengabarkan Injil, bukan diri kita yang kita tonjolkan, tetapi Kristus yang kita tinggikan. Sebab Yesuslah terang itu, dan kita inilah yang gelap. Kita perlu terang. Kita bukan terang. Yesuslah terang itu. Paulus tuliskan dalam Efesus 5 ayat 8 sampai 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, dulu kita adalah kegelapan, tapi sekarang kita adalah terang. Apakah karena diri kita terang? Tentu tidak. Karena Kristus dalam hidup kita lah, maka kita menjadi terang. Nah, dikatakan dalam ayat ini, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Siapakah Tuhan di sini? Tuhan bagi Paulus adalah Kristus. Sebab bagi Paulus hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita bisa baca dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Karenanya, kita yang dulunya kegelapan sekarang menjadi terang
di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesuslah terang itu. Yohanes tuliskan dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kemudian dalam Yohanes 12 ayat 46, Yesus berkata, "Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Kita semua adalah kegelapan. Dan supaya kita tidak tinggal dalam kegelapan, maka Yesus yang adalah terang itu datang ke dunia ini, agar kita yang gelap ini mempunyai terang hidup. Sebab memang terang itu adalah hidup. Nah, di manakah terang itu hadir dalam hidup kita? Kita baca kembali pesan dari Paulus ke jemaat Korintus yang terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, "Dari dalam gelap akan terbit terang," Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dari dalam hidup kita yang gelap ini, terbitlah terang, dan terang itu terbit bercahaya di dalam hati kita. Terang itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus terbit dalam hati kita. Bagaimana caranya Yesus terbit dalam hati kita atau hadir dalam hati kita? Masih dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus jelaskan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ingat, bagi Paulus Tuhan adalah Yesus Kristus. Maka Tuhan yang adalah Roh ini adalah Yesus Kristus. Dan memang Yesus Kristus yang adalah Adam yang akhir telah menjadi Roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Maka Yesus yang adalah terang terbit dalam hati kita melalui kehadiran Roh-Nya. Sebab memang Yesus adalah Roh, yaitu Roh yang menghidupkan, dan hidup itu adalah terang. Yohanes 1 ayat 4. Jadi, jika ada yang mengabarkan Injil dan tidak menyatakan tentang Kristus yang adalah terang dan yang terbit dalam hati kita yang gelap ini, maka itu adalah Injil yang lain. Itu bukan Injil Kristus. Injil yang Paulus kabarkan adalah Injil Kristus, di mana Allah Bapa telah menerbitkan terang dalam hati kita, yaitu dengan mengutus Roh Anaknya ke dalam hati kita, supaya hidup anak Allah menggantikan hidup kita, dan kita menjadi baru. Kita dibenarkan di dalam Yesus, layak untuk diselamatkan. Mereka yang tidak memahami ini artinya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, yaitu setan. Nah, ada yang ajarkan bahwa dalam menghidupkan kehendak Bapa dan atau menuruti hukum-hukumnya, kita ditolong oleh oknum yang disebut Allah Roh Kudus. Nah, Allah Roh ini bukanlah Allah Bapa dan bukan juga anak Allah. Inilah ajaran Trinitas. Trinitas mengajarkan ada 3 Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Nah, Trinitas ajarkan bahwa kita dapat menuruti kehendak Bapa dan menuruti hukum-hukumnya dibantu dengan kuasa Allah Roh. Artinya, usaha kita ditambah dengan pertolongan Allah Roh, itulah kebenaran bagi ajaran Trinitas. Apakah ini Injil Kristus? Sudah pasti tidak. Ini adalah Injil yang lain, tidak Alkitabiah dan tidak menyelamatkan. Kenapa? Sebab yang benar dan yang Alkitabiah adalah sebelum kita berbuat apa-apa, kita dibenarkan, yaitu dibenarkan karena iman dalam Yesus. Yakobus 2 ayat 22 dan 24 berkata, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman." Jadi, wujud dari kita beriman dalam Yesus Kristus adalah buah-buah perbuatan.
Nah, apakah perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang kita kerjakan? Atau buah-buah yang kita hasilkan? Bukan. Filipi 1 ayat 11 berkata, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buah-buah perbuatan yang benar dalam kehidupan kita bukanlah hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana Yesus bekerja dalam hidup kita? Melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Itulah terang yang terbit dalam hati kita. Inilah kebenaran yang kita kabarkan dengan terbuka dan tidak diam-diam. Bahkan kita selalu kabarkan dan ulang-ulang agar umat Tuhan boleh melihat kebenaran ini dengan baik. Bahwa kita hidup dan dibenarkan karena Kristus hidup dalam diri kita. Dan itu kita terima bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh iman. Kita dibenarkan bahkan sebelum kita berbuat apa-apa, asal kita percaya kepada Anak-Nya. Itulah kehendak Bapa bagi kita. Dan setelah itu, oleh karena Kristus telah hidup dalam diri kita, maka Kristuslah yang mengerjakan buah-buah kebenaran itu, dan kita menghidupkan buah-buah kebenaran itu tentunya hidup selaras dengan hukum. Inilah Injil yang Paulus kabarkan, dan inilah Injil Kristus yang perlu kita kabarkan juga. Sehingga semakin banyak orang yang melihat kepada Kristus. Kristus yang kita tinggikan. Dan dalam hidup mereka, Yesus bekerja menghasilkan buah-buah kebenaran yang sudah pasti selaras dengan hukum. Hukum digenapi dalam hidup kita karena Yesus dalam hidup kita. Bukan karena diri kita atau bukan karena oknum yang lain, tetapi karena Yesus yang dalam hidup kita. Inilah Injil Kristus, inilah yang kita beritakan, inilah yang kita kabarkan, dan biarlah ini menjadi bagian hidup kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita selama tahun yang baru ini, agar masing-masing kita percaya kepada Anak Allah, beriman dalam Yesus, dan mengizinkan Yesus bekerja dalam hati kita, terbit terang itu dalam hati kita. Buah-buah perbuatan kita adalah buah-buah kebenaran. Hidup kita menjadi kesaksian, Injil yang kita kabarkan, Injil yang benar, sehingga semakin banyak orang yang masih percaya dengan Injil yang lain, Injil yang salah, boleh kembali dan datang kepada Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat Injil Kristus yang Paulus giat kabarkan, yang kami juga seharusnya giat kabarkan, agar banyak jiwa datang kepada Yesus. Adalah kehendak Bapa agar kami percaya kepada Anak-Nya, dan dengan percaya diberi kuasa, dan kuasa itu adalah Roh Anak-Nya yang dikirim ke dalam hati kami, agar hati kami yang gelap ini terbit terang, dan hidup kami diubahkan. Diri kami mati, Kristus yang hidup, dan perbuatan kami, perbuatan yang Kristus hasilkan. Kami selaras dengan hukum, kami menjadi saksi dan terang bagi sesama. Inilah Injil yang perlu kami kabarkan dan perlu kami hidupkan, agar di tahun yang baru ini ya Bapa, kami semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus, layak menerima kehidupan kekal. Sebab Kristus dalam kami, itulah pengharapan kemuliaan. Tolong kami ya Bapa, masing-masing kami semua, pribadi maupun keluarga, demikian juga kelompok, baik yang bersama maupun yang terpisah oleh karena jarak dan waktu. Berkati kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.